Perkenalkan, nama saya Dr. Yeni Pramita. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari pemerintah Kota Tebing Tinggi. Pengampu materi saya Dr. Andes Muhammad Kafi, MSI. Kedudukan aparatur sipil negara sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan itu ada dua, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K. Peran ASN dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Fungsi dan tugas ASN yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang artinya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik, yang artinya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kewajiban seorang ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Aplikasi Agenda 3 sebagai peran saya dokter ASN di Puskesmas. Sebagai seorang ASN, saya memiliki peran dan kedudukan sebagai dokter di Puskesmas. Fungsi dan tugas saya yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang telah dibuat di wilayah tebing tinggi, kemudian melaksanakan tugas saya sebagai seorang dokter, dan mentaati peraturan dari Kementerian Kesehatan tentang tenaga kesehatan, serta melaksanakan surat edaran dari Dinas Kesehatan Tebing Tinggi. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Sebagai dokter puskesmas, saya harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, yang artinya saya menerapkan nilai dasar ASN dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi agar saya bisa memberikan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang profesional dan berkualitas bisa saya dapatkan dengan saya turut aktif dalam kegiatan-kegiatan puskesmas,
terlibat aktif dalam pertemuan puskesmas, dan senantiasa melakukan peningkatan pengetahuan saya dengan melakukan kegiatan transfer ilmu di tempat saya bekerja. Saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas. Yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, kita sebagai seorang ASN, di luar pekerjaan kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, pemberi solusi dan tidak menyebabkan perselisihan atau perpecahan di tengah masyarakat. Begitu juga dengan aktivitas kita sehari-hari, kita harus mencerminkan perilaku nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Baik melalui tutur kata kita, baik melalui tindakan dan perilaku kita, semua harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kita dalam melakukan kegiatan bermasyarakat. Kode etik yang bisa saya terapkan di dalam puskesmas sebagai seorang ASN, yang pertama saya tidak menyalahgunakan informasi intern negara. Kemudian saya akan senantiasa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kemudian saya akan melayani pasien-pasien saya dengan sikap hormat dan sopan tanpa tekanan. Lalu saya juga akan senantiasa melaksanakan dan menjaga lingkungan kerja saya dan masyarakat agar tidak terjadi konflik dan kepentingan dalam melaksanakan tugas. Kemudian saya melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang, memegang teguh nilai dasar ASN, dan menjaga reputasi dan integritas saya sebagai seorang dokter ASN di puskesmas. Kemudian saya akan menggunakan kekayaan milik negara dengan sewajarnya dan bertanggung jawab. Sedangkan nilai etika saya sebagai seorang dokter dalam panduan perilaku etik dokter terhadap pasien, yang pertama saya akan senantiasa mengobati pasien dengan tulus ikhlas sesuai dengan keilmuan saya, di mana ketika saya tidak mampu lagi mengobati pasien itu, saya akan merujuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, saya sebagai seorang dokter akan memberikan kesempatan kepada pasien saya untuk berinteraksi dengan keluarga dan penasehatnya, termasuk dalam beribadat atau penyelesaian masalah pribadi lainnya. Kemudian, saya juga sebagai seorang dokter akan merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang seorang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal. Kemudian, saya juga wajib melakukan pertolongan darurat sebagai wujud perikemanusiaan saya. Demikianlah manajemen aparatur sipil negara saya pada hari ini. Saya harapkan apa yang telah saya berikan dalam video ini semoga bermanfaat bagi teman-teman dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, saya Dr. Yeni undur diri. Terima kasih, saya Dr. Yeni undur diri.